Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nica Sintia Putri, kelas 10A Keperawatan. Saya akan membahas bab 1 tentang teks laporan hasil observasi tugas bahasa Indonesia. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Simpulan. Struktur teks laporan hasil observasi pada teks wayang. Pernyataan umum. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Deskripsi bagian. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah kulasan. Wayang pendalangan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Keduk, Cirebon, dan sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lainnya yaitu wayang Madya, wayang Gedog, wayang Dupara, wayang Wahyu, wayang Suluh, wayang Kancil, wayang Calonarang, wayang Krucil, wayang Ajen, wayang Sasak, wayang Sadat, wayang Parwa, wayang Arja, wayang Gambuh, wayang Cupak, dan wayang Beber yang saat ini masih berkembang di Pacitan. Wayang wong atau bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Wayang ini disebut juga sebagai wayang tenggul. Selain wayang golek Sunda,
Wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut pertama kali dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit, akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau wayang cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tecno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Disebut wayang suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau bahasa Jawa suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Akan tetapi, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang motekar ditemukan dan dikembangkan oleh Harry Dim setelah melewati eksperimen lebih dari 8 tahun dari 1993 sampai 2001. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Simpulan, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang wayang masih tetap menjadi media hiburan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah 1. Menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu. 2. Menggunakan imbuhan asing. 3. Jenis kata dan kelompok kata yang banyak digunakan adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. 4. Menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. 5. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kaidah kebahasaan teks Taman Nasional Baluran. 1. Verba, memiliki, beradaptasi, mengering. 2. Nomina, perwakilan, vegetasi savana, flora, layang-layang api, taman nasional, ayam hutan merah. 3. Afiksasi atau imbuhan, merupakan perwakilan terdiri. 4. Kalimat simpleks. A. Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. B. Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna serta ekosistem. C. Tumbuhan di Taman Nasional ini sebanyak 444 jenis. 5. Kalimat kompleks. A. Di antara jenis tumbuhan di sini terdapat tumbuhan asli yang khas dan menarik yaitu widoro bukul, mimba, dan pilang. B. Widoro bukul, mimba, dan pilang merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering walaupun tumbuhan lainnya sudah layu dan mengering. C.
Diperlukan suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur penglokasian sumber daya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. 6. Kalimat definisi. A. Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. B. Widoro Bukul, Mimba, dan Pilang merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering, walaupun tumbuhan lainnya sudah layu dan mengering. C. Satwa banteng merupakan maskot atau ciri khas Taman Nasional Baluran. 7. Kalimat deskripsi. A. Hutan di taman ini terdiri atas tipe vegetasi savana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa, dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. B. Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna serta ekosistem. C. Tumbuhan di Taman Nasional ini sebanyak 444 jenis. Ringkasan teks mengenal suku Baduy. Orang Kanes atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat suku Baduy di Banten termasuk salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Itulah salah satu keunikan suku Baduy sehingga wajar mereka sangat menjaga betul pikuku atau ajaran mereka, entah berupa kepercayaan dan kebudayaan. Hingga saat ini, suku Baduy Dalam tidak mengenal budaya baca tulis. Yang mereka tahu ialah aksara Hanacaraka atau aksara Sunda. Anak-anak suku Baduy Dalam pun tidak bersekolah, kegiatannya hanya sekitar sawah dan kebun. Menurut mereka, inilah cara mereka melestarikan adat leluhurnya. Meskipun sejak pemerintahan Soeharto sampai sekarang sudah diadakan upaya untuk membujuk mereka agar mengizinkan pembangunan sekolah, tetapi mereka selalu menolak. Dengan demikian, banyak cerita atau sejarah mereka hanya ada di ingatan atau cerita lisan saja. Baduy luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Baduy dalam ke Baduy luar. Pada dasarnya, peraturan yang ada di Baduy luar dan Baduy di dalam itu hampir sama, tetapi Baduy luar lebih mengenal teknologi dibandingkan Baduy dalam. Membuat teks laporan hasil observasi dengan tema media sosial. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya atau internet. Para pengguna media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, saling berbagi, dan membangun jaringan. Media sosial yang paling populer di kalangan masyarakat adalah Facebook, Instagram, BBM, dan WhatsApp. Facebook merupakan media sosial terpopuler di dunia. Facebook memiliki fitur chatting atau obrolan yang digunakan untuk mengobrol dan mengirim pesan kepada orang lain yang juga menggunakan Facebook. Melalui Facebook, kita juga dapat mengunggah foto, video, ataupun status. Yang kedua adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk berbagi foto atau video. Instagram menyediakan fitur chatting dan Instagram Story yang digunakan untuk mengunggah aktivitas-aktivitas penggunaan Instagram melalui foto atau video. Instagram juga menggunakan fitur followers atau pengikut dan following atau mengikuti. BBM atau BlackBerry Messenger merupakan aplikasi pesan instan yang dikeluarkan oleh perusahaan BlackBerry. Layanan aplikasi ini dapat berfungsi melalui koneksi internet dari gadget. Dengan aplikasi ini, seseorang dapat berbagi informasi seperti teks, gambar, dan video. BBM menggunakan fitur PIN sebagai identitas akun BBM. Sebagaimana contoh, jika kita ingin menambahkan seseorang menjadi kontak BBM, kita harus mengetahui PIN orang yang ingin kita tambahkan sebagai kontak. Selanjutnya WhatsApp.
merupakan aplikasi yang hampir mirip dengan BBM. Jika BBM menggunakan fitur PIN, WhatsApp menggunakan nomor telepon. Jadi, jika kita ingin menambahkan seseorang ke dalam kontak WhatsApp, kita cukup memasukkan nomor telepon orang tersebut ke dalam kontak telepon seluler kita. Semua jenis media sosial di atas merupakan wujud perkembangan teknologi saat ini. Dengan adanya media sosial, kita dapat bersosialisasi dengan orang lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Manfaat lain dari media sosial adalah untuk memperbanyak teman, media hiburan, menerima informasi, meminta bantuan, menambah pengetahuan, dan menambah penghasilan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah menyebutkan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.